Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya Lau ILC bersama saya Mr. Lau. Dan hari ini saya akan memberikan tutorial untuk Anda cara menggunakan sensor asap. Yakni saya menggunakan sensor asap jenisnya adalah MQ2. Bentuknya seperti ini, bagian atas seperti ada saringannya ya. Kalau kalian ingin tahu bentuknya kayak gini ya, ada saringannya. Dan saya akan padukan dengan microcontroller yakni ESP32 untuk pemrosesan datanya. Dan setiap datanya akan diinput atau dimasukkan ke dalam Firebase. Nah, penasaran dengan project ini? Gimana cara buatnya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, alat yang kita butuhkan adalah yang utama itu adalah sensor MQ2. Bentuknya seperti ini ya, sensor MQ2. Terus di sini ada tulisannya ya MQ2. Bentuknya ini ada seperti kayak saringan gitu ya, saringan yang kecil-kecil yang berpori gitu. Nah seperti ini. Lalu di sini ada trimpot. Trimpot itu ini ya, ini untuk memutar apa namanya kesensitifan alat ini jika terkena asap. Ini basisnya itu asap ya teman-teman ya, bukan gas. Jadi ini sensor asap MQ2 dan konsentratnya konsentrat asap. Terus yang berikutnya ini untuk pinnya ada analog, digital, lalu ground dan VCC. Tapi kita pakai yang pin digital saja ya, biar tahu kalau ada asap 1, tidak ada asap 0 atau dibalik ya. Saya kurang tahu apakah ini itu jenis sensor active low atau active high. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu kalian ketahui bahwa sensor ini itu memiliki heater atau pemanas. Jadi jika sensor ini dipakai lama, itu dia akan panas pada sisi bagian sensornya ini ya, bagian pucuknya ini dia akan mungkin hangat ya, hangat, nggak panas-panas banget, hangat aja. Itu memang karakteristik sensornya seperti itu. Jadi jangan kaget ya kalau kita masukkan tegangan terus dia tiba-tiba panas. Nah, dipikir konsel tidak, karena untuk mengaktifkan asap atau pendeteksi asapnya ini dia membutuhkan heater atau pemanas. Nah, maka dari itu ini juga cenderung akan hangat, tapi tidak panas sampai melepuh gitu ya, kalian pegang terus sampai melepuh, itu tidak, cuman hangat aja. Panasnya adalah panas yang wajar ya. Ini karakteristik sensornya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan MQ, saran saya setelah dinyalakan alatnya itu kalian tunggu kurang lebih 1 menitan lah supaya heaternya ini bekerja dengan maksimal. Lalu kalian baru uji coba menggunakan asap. Nah, entah itu asap dari kertas terbakar atau asap apa namanya, rokok dan sebagainya macamnya, itu bisa ya. Nah, ini saya nanti uji cobanya menggunakan asapnya vapor. Jadi saya pakai vape ya untuk mendeteksi asapnya nanti apakah bisa, sekalian kita uji coba. Dan ini sensornya kita di MQ2 ya. Untuk sensor ini kalian bisa cari di internet banyak, atau kalian pergi ke toko saya juga bisa, link ada di deskripsi. Oke, MQ sudah. Yang berikutnya adalah kita menggunakan ESP32. Ini adalah modul ESP32 nya ya teman-teman ya. Ini ESP32 bentuknya kayak gini. Ini saya pakai yang DevKit ya, DevKit versi 1 ESP32. Nah, lalu yang berikutnya kita butuh yang namanya adalah project board. Ini untuk membantu saja karena nanti kan kita mau pakai pin digitalnya ya. Jadi mau ambil yang bagian mana, groundnya apa, volt inputnya itu ada di sisi sini. Kalau kalian lihat ya, ini volt input ada di sisi sini. Berarti secara tidak langsung kita menggunakan ini saja, ini di press di sini ya. Ini di press, ini kan sisa 1 nih untuk memasukkan jumpernya. Untuk memasukkan ini tidak usah terlalu dalam juga ya, tidak usah terlalu dalam, cukup seperti ini saja itu sudah bisa terhubung. Nah gini, dan nanti MQ-nya kita tancapkan di sini. Oke, nah cukup simpel ya. Oke, kita tancapkan di sini. Oke, seperti ini. Nanti kita setting-settingnya di sini, lalu asapnya nanti di sini. Lebih simpel ya. Dan beberapa kabel jumper ya, terutama untuk menghubungkan setiap sensornya. Sini saya pakai kabel jumper yang mel-mel saja karena rata-rata kan cowok-cowok ya. Ini saya pakai yang mel-mel. Nah, saya pakai yang mel-mel itu untuk mendeteksi untuk kabelnya ya. Kita mungkin butuhnya cuma 3 saja karena ini yang dipakai pinnya cuma 3, analognya nggak kita pakai ya. Oke, langsung ke skemanya aja. Skema bisa ada di video atau di link deskripsi ya. Kalian tinggal pergi saja ke sana. Ini kita langsung lakukan pemasangan saja teman-teman. Karena saya mau pakai digital, jadi karena sudah urut ya, berarti ini cuma tinggal gini, gini, dan gini saja. Yang urut sudah plug. Nah, cuma tinggal urut saja gini. Oke ya, sudah enak. Nanti untuk ini apa namanya, mengatur kesensitifannya nanti kita sekalian kasih ya. Oke, yang warna ungu ini adalah VCC. VCC kita masukkan di 3,3 yang ada di ESP saja ya, yang ada di sini ya. Nah ini
Ini 3,3 warnanya ungu, terus groundnya itu biru sebelahnya kan ground ini. Nah, lalu yang digital output kalian masukkan di pin D2 saja ya. Ini D2 sama kok. Nah, sudah simple projectnya seperti ini ya. Skemanya ada di video atau ada di deskripsi, kalian tinggal download saja. Kalau sudah terpasang, kita sekarang akan buat langkah pertama, buat Firebase-nya dulu. Jadi Firebase itu jika kalian sudah punya email Gmail terutama, itu dia sudah langsung auto punya Firebase ya, bisa langsung diaktifkan Firebase-nya tanpa harus daftar lagi, karena kata kuncinya itu di email punya Google, karena Firebase juga pun produk daripada Google ya. Oke, kita langsung saja ke praktikumnya. Ini kita singkirin ya biar kalian juga bisa melihat sistem kerjanya ini. Oke teman-teman, kita langsung ke bagian programnya saja. Jadi program yang pertama kita akan uji dulu apakah si MQ ini sensornya berjalan dengan baik atau tidak ya. Jadi biar kita sekalian ngetes. Jadi kalau ngetes nggak setengah-setengah ya, sekalian dites juga. Baru nanti kita masuk ke program yang ada Firebase-nya. Oke, kita terlebih dahulu ya, seperti tadi di awal video kita buat dulu akun untuk Firebase. Nah, buat akunnya di sini saya menggunakan Gmail ya. Ini pakainya langsung ke klik aja Firebase seperti ini, lalu di enter. Nah, ini silahkan kalian pilih yang Firebase ini, atas boleh, yang bawah boleh ya. Saya pilih yang bawah. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jika sudah selesai kita klik mulai ya teman-teman ya. Dengan catatan ini Gmailnya sudah masuk dulu dan sudah terhubung ke komputer. Ditandai dengan di sebelah kiri ini ada fotonya ya, atau biasanya kalau tidak ada foto itu huruf depan dari email Anda. Misalkan J, berarti di sini tulisannya J. Misalkan A, tulisannya A, I ya I gitu ya. Lalu kalau sudah selesai, kita klik mulai di sini. Oke, tampilan Firebase-nya seperti ini. Nah, ini kan kemarin saya uji coba ya. Kita buat project baru saja, pilih yang add project di sini, klik. Nah, lalu nama project Anda misalkan di sini saya mau cek untuk ini apa ya? Deteksi asap ya, deteksi asap. Nah, MQ2, terus tak kasih nama YouTube saya Lau ILC. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai ini ya, nanti jika sudah ini klik di centang ya, confirm ini, lalu klik continue. Nah, yang di continue ini kan ada yang namanya enable Google Analytics for this project ya. Ini nggak usah diaktifkan karena kita nggak perlu untuk analitik for the projectnya ya, kecuali kalau kalian inginkan ya nggak apa-apa kalian aktifkan ya. Kita nggak pakai analisis projectnya, baru create. Oke, ditunggu sampai selesai ya. Ini ada loadingnya di sini sampai selesai, dan nanti kalian akan ditampilkan dashboard untuk pembuatan database-nya. Nah, ini itu adalah pembuatan wadahnya atau di dalam Firebase-nya. Wadah Firebase-nya itu ini. Nah, kalau sudah selesai, lalu kita klik continue. Nah, nanti yang akan kita buat di dalam Firebase itu kan banyak sekali tools-tools yang kalian bisa pakai ya. Testing mulai dari good messaging, mulai dari crash listing itu kalau ada ngebug atau proses yang tidak betul atau tidak benar. Nah, itu ada uji perform, terus good firestore, ada autentikasi. Nah, kita pilih yang ini ya teman-teman ya. Ini kan bentuknya logo ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa tekan yang paling bawah biar ada tulisannya. Kalian pilih yang namanya real time database. Nah, di real time database ini nanti kalian pilih yang create database ya. Nah, ini pilih yang United States US Central 1, lalu next. Di sini pilih jangan yang start in log mode, tetapi pilih yang start in test mode. Nah, karena kita kan nanti akan ada settingan-settingan ya, start in test mode baru di enable. Oke, tunggu dulu sampai selesai. Nah, ini nanti alamat-alamat ini yang akan kita pakai ya, seperti HTTP deteksi asap MQ2 lolo ILC default RTDB itu real time database Firebase SEO.com. Nah, nanti di sini akan kita tambahkan. Oke, pembuatan real time database-nya cukup di sini. Untuk pembuatan fieldnya terus nama-namanya itu nanti bisa dilakukan di Arduino IDE-nya ya, atau di programnya, di program ESP-nya itu bisa nanti kita tambahkan di sini. Oke, untuk database-nya cukup simpel ya, pembuatan real time database di Firebase cukup seperti ini saja. Lanjut kita ke programnya. Nah, program di sini itu adalah program untuk menguji coba ya. Jadi menguji coba sensor MQ2 ini apakah jalan dengan maksimal sesuai atau error atau bahkan rusak. Nah, cara deteksinya
Ini kita buat program ya, namanya adalah program untuk cek sensor MQ2. Nah, di sini ada define. Define itu mendefinisikan pin digital daripada MQ2 itu ada di pin 2, karena saya di sini kan pakainya D2 ya. Oke, kelihatan ya pakainya D2, jadi saya pakai pinnya pin 2. Terus integer nilai digital ini adalah nilai data tampungnya. Kalau setelah data digitalnya dikeluarkan, ditampung di mana? Nah, itu untuk yang nilai digital ya. Nah, yang berikutnya di sini ada voice setup. Di sini jalan pada serial begin 9600. Dan di sini jalan pada pin modenya, pin digital. Ini diambil dari sini namanya. Oke ya. Lalu di sini ada sebagai input, karena ini jenisnya kan sensor dan ini sebagai input ya jenisnya. Nah, makanya dia jadikan input. Oke, terus di sini void loop nilai digital itu wadahnya tadi diisi dengan digital read pin digital atau membaca nilai digital dari sensor ini. Misal kalau dikasih asap dia 0 atau 1. Nah, itu yang akan kita cari. Yang berikutnya adalah keluarkan serial printnya dengan variabel nilai output digital sama dengan diambil dari nilai digitalnya berapa, 1 atau 0, 1 atau 0 ya jika kena asap. Nah, kalau sudah selesai pilih tools, lalu ini pilih yang ESP dev module. Dengan catatan kalian harus sudah menginstal library ESP ya. Library ESP videonya ada di sini juga di Lowlow IRC, kalian cari di short video yaitu ada install ESP32. Pilih yang dev module, lalu kita tambahkan untuk kabelnya, kabel USB powernya ini pakai USB micro P ya, bentuknya kayak gini. Ini USB micro P. Nah, kayak gini ya. Ini kayak tas zaman dulu itu loh. Kalau sekarang sih zaman dulu, mau sekarang tuh zamannya udah Type C ya. Nah, seperti ini kita langsung gabungkan saja. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kabel kita tancapkan. Ya, sudah bunyi ya. Lalu di sini kita pergi ke tools, lalu di portnya yang aktif adalah COM4. Nah, kita verifikasi dulu apakah program yang dibuat ini berjalan dan tidak ada error di dalam program. Ini kita uji coba sekalian. Oh ya, ini supaya kalian lihat juga ya pada sisi LED-nya di sini. Oke. Ini tak puternya ke sini biar kalian lihat ya. Oke, VCC kita pastikan VCC ungu di 3,3 ya. Ini oke, don't complain. Lalu kalau sudah kita, tapi ini kok nggak nyala LED-nya ya? Apa kurang ya? Harusnya sih dia nyala. Ini groundnya bener kan di sini? Harusnya sih nyala. Apa nggak kuat ya? Kalau ini yang 3,3-nya kan ini nggak nyala nih. 3,3-nya kalian taruh di V-in aja ya. Nah, ini berarti kita harus geser nih. Saya coba kalau pakai V-in nyala nggak ya? Oh, yang nyala kok malah si DSP nya. Apa kurang nancep? Oh, ternyata kurang nancep guys. Nah, ini ya nyala nih. Ternyata ISP nya kurang neken lagi, nggak nyambung. Oke, LED dari indikator MQ sudah menyala. Ini berarti tandanya sensornya aktif. Lalu kita lanjut ke tools, lalu di-upload ya. Di-upload. Oke. Lalu kita pergi ke serial monitor. Nah, ini sudah ada hijau-hijaunya nih. Oke, pilih yang serial monitor di sini. Nah, ini nilai outputnya 0. Cara settingnya yang paling gampang adalah seperti ini teman-teman. Jadi perhatikan ya, yang ada hijau LED hijaunya ini berarti sensornya itu mendeteksi asap harusnya. Jadi kalau ada asap, hijaunya ini nyala. Kalau nggak ada asap, hijaunya harusnya mati. Itu indikator sinyalnya ya. Nah, maka dari itu cara settingnya saya biasanya seperti ini. Ini saya setting terlebih dahulu ya di sini. Ini tripodnya kalian bisa puter. Kebesaran kayaknya. Biar nilainya valid. Oke, kita putar di bagian sini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih, kalian diputar. Oke, diputar ke kanan berarti ya, ke kanan tampak kamera. Nah, sampai mati ya. Jadi ini kan seperti ini nih hidup. Nah, kalian putar dikit-dikit sampai mati. Nah, kalau misalkan terlalu sensitif kalian putar lagi sedikit lah, biar nggak terlalu sensitif ya. Nah, saya pengen yang agak sensitif saja. Jadi nyala, putar kebalikannya, seret, nah sampai mati, set. Nah,
Oke, seperti ini ya. Nah, sampai mati. Oke, selesai. Nah, kita saatnya uji coba. Oke. Nah, ini kita uji coba itu nilai digitalnya apa ya yang terjadi jika ininya saya hijaukan ya. Kalian lihat data digitalnya ya. Nilai outputnya kok masih 0, harusnya dia berubah 1. Pin digitalnya pin 2, benar nggak? Jangan-jangan nggak nempel lagi. Oke, D2 itu berarti pinnya 2, harusnya dia nambah 1 harusnya. Kalau ini kan saya trigger ya, nyala, harusnya nilai outputnya itu dia jadi 1 nilai digitalnya, kok tetap 0. Ini berarti nilai digital, pin digital sebagai input, lalu oke, nilai digital delay 1 detik. Oke, ya, kita tes dulu. Ini misalkan pinnya tak ganti 4, gimana ya, tak ganti 4, terus di sini juga harusnya diganti D4 ya. D4 itu sebelahnya, malah kecabut semua. Pergi ke D4. Oke, sudah di D4. Harusnya dia itu 1. Kalau ininya tak tarik mundur berapa ya? Oh ya, oke. Berarti ini sudah ditemukan kalau dimatikan LED-nya itu dia di angka 1, kalau dinyalakan di angka 0. Nah, ini udah penuh nih. Pinnya ganti 4 ya, D4 ya. Sebenarnya di 2 tadi bisa ya. Nah, oke, kalian bisa perhatikan ya. Ini tak hijaukan dia 0. Kalau mati dia 1. Jadi kalau ada asap dia aktifnya low, berarti ini. Kalau ada asap dia jadi 0. Kalau tidak ada asap dia jadi 1. Oke, 1. Jadi kalau ada asap dia itu 0, kalau tidak ada asap dia jadi 1 ya. Kebalikannya. Oke. Ini berarti sudah aman, kita uji coba langsung pakai asap ya. Apakah hasilnya juga sesuai dengan karakteristiknya. Saya siapkan untuk asapnya terlebih dahulu. Oke. Oke, udah ada asap ya. Oke, kita coba. Oke, apakah bisa ya pakai asap? Oke, kita hadapkan sini ya teman-teman ya. Kalian bisa sambil lihat serial monitornya. Kalau berubah 0 berarti kedetect asap ya. Kurang pekat. Oke, kurang sensitif. Ya. Oke, kayaknya dia nggak peka kan terhadap asap ini ya, asap vapor ya. Tidak berubah. Oke, karena vapor tidak berubah ya, jadi konsentrat asapnya mungkin beda. Kita pakai bantuan asap asli rokok ya, kita bakar saja seperti ini. Oke, kalau kayak gini bisa nggak ya?
atau mungkin harus rada lama. Oh, mana ini kok nggak detect? Kalau pakai tab gimana? Nah, mau saya ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini dia kedetek asapnya. Jadi memang mungkin agak lama ya, karena biar penuh mungkin sensornya. Yang mendeteksi asap nilainya 0. Tapi kalau asapnya kita lepas, oke, nilainya 1 ya teman-teman ya. Bisa kelihatan kan nyala hijaunya. Kita kasih rokok lagi. Oke. Ternyata harus asap ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita uji coba. Coba lagi seberapa lama. Nah, angin ya. Nah, oke, konsentratnya kurang pekat ya, apa ini kena ya. Nah, kita uji coba lagi. Nah, dapat ya. Ini karena di belakang saya itu ada AC-nya ya, jadi ketiup-tiup. Nah, oke, sudah selesai. Berarti sensor ini aman ya, bisa digunakan dengan baik. Cara uji cobanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk uji cobanya itu teman-teman bisa, nggak harus pakai rokok ya, tapi teman-teman bisa uji coba pakai apa namanya itu, kertas yang dibakar, lalu kan ada asapnya tuh. Nah, ternyata kalau yang vapor itu dia nggak bisa, atau konsentratnya kurang ya, kurang pekat gitu. Loh, nggak mau. Mungkin kalau dia ditaruh di dalam ruangan terus disemprot vapor ya, paling bisa, paling loh, saya nggak tahu. Nah, uji coba kita gitu ya. Sudah ditemukan jawabannya adalah sensor ini pekat terhadap asap. Oke, setelah selesai kita akan masuk ke program Firebase-nya. Kita akan kirim datanya ini ya, 1-0-nya ini ke Firebase, dan kita tambahkan kata-kata ada asap, tidak ada asap gitu ya, atau gimana kita nanti akan buat programnya. Oke teman-teman, kita balik lagi tadi setelah setting atau uji coba MQ2-nya. Sekarang coding yang sama, kalian tinggal pastekan ke sini dan ditambah dengan coding untuk Firebase. Nah, di sini saya pakai include library ya, pakai punyanya Firebase ESP32H. Untuk filenya ada di link deskripsi. Silahkan kalian unduh sendiri. Lalu di sini saya pakai WiFi karena kita mau pakai WiFi ya, mau kirim data pakai WiFi. Nah, di sini itu ada yang namanya Firebase host. Nah, Firebase host nanti ini didapatkan dari Firebase yang Anda gunakan, dan kode autentikasinya ada di Firebase-nya juga. Nanti saya jelaskan cara ambilnya di mana. Terus di sini saya mendefinisikan untuk untuk nama WiFi saya adalah Laulo ILC, dan password Wi-Fi-nya adalah tolong subscribe. Ini untuk WiFi, saya pakai hotspot di HP ya. Nah, lalu di sini Firebase datanya saya pakai variabel namanya FBDO, maksudnya Firebase Data Object. Nah, ini variabel untuk data tampungnya nanti ya teman-teman ya. Data tampungnya pakainya variabel FBDO. Ini tadi seperti tadi karena kita rubah jadi pin 4, terus INT nilai digital sama. Yang berikutnya adalah serial bikinnya kita pakai 9600, pin mode pin digitalnya atau pin MQ2-nya itu sebagai mode input. Lalu di sini saya enter ya. Ini D4. Nah, di sini ada WiFi bikin, ini memulai untuk menghubungkan nama Wi-Fi-nya dan passwordnya, lalu dia menghubungkan. Lalu ketika status Wi-Fi-nya ini tidak sama dengan connect, berarti dia akan keluar titik karena lagi mengkoneksikan prosesnya. Nah, kalau sudah terhubung, jadi kalau terhubung berarti ada tulisannya terhubung dengan Wi-Fi. Misalkan ditambah ya, terhubung dengan Wi-Fi. Terus IP-nya berapa? Kita ambil di local IP yang ada di hotspot HP-nya. Lalu di sini Firebase bikin berarti memulai Firebase, di mana Firebase host-nya dan Firebase autentikasinya dihubungkan. Nah, baru di void loop. Ini prosesnya kayak tadi ya, sama ya. Serial print-nya nilai digitalnya berapa?
Nah, karena di sini ada catatan dia itu active low. Jadi jika ada asap maka nilainya 0, jika tidak ada asap maka nilainya 1. Dibalik. Nah, terus ini proses untuk kirim datanya ya teman-teman ya. Ini saya kasih deskripsi namanya proses. Oke, proses kirim data. Nah, jadi kalau ada simbol di depannya garing 2 ini itu namanya programnya tidak aktif ya. Jadi hanya sebagai bantuan untuk menerjemahkan program atau untuk mengingat kembali apa program ini fungsinya apa. Nah, Firebase set float di setting bentuknya datanya float, FBDO ambil dari yang tadi di sini sebagai variabelnya. Lalu di sini buat field baru namanya nilai asap. Terus diisi dengan nilai digitalnya berapa. Kalau 0 ya 0, 1, 1. Jadi nanti ada tulisannya nilai asap 0, nilai asap 1 gitu ya. Nah, lanjut. Saya isi juga di sini, saya pakai program kita tinggal copy aja, kita mau tambahkan tulisan di dalamnya ya. Nah, set float sama ini set string ya, set string saja. Oke, set string di sini. Nah, set stringnya pakai huruf besar. Nanti kalau error kan dilihat sendiri. Ini misalkan saya kasih kondisi. Nah, kondisinya ini tak ambilkan dari kondisinya misalkan kalau ini kondisi tulisannya ya, kalian kasih tulisan ya di sini, petik lagi misalkan kondisinya ada asap 22. Nah, ini sebelum buat kita tambahkan rumus logika dulu. If kurung buka tutup titik kurung kurawal buka, di enter sudah sepaket. Di sini ditulis ya nilai digital. Oke, kita tulis di sini jika nilai digitalnya itu sama dengan 0, maka di sini itu perintahnya adalah ini Firebase ada asap, karena kalau 0 kan tadi ada asap. Terus else di sini else kurung buka tutup enter. Jika dia 1 kan, kalau nggak 0 ya 1, berarti ini di copy, ini diganti di sini Firebase set string FBDO kondisinya tulisannya aman gitu ya, aman. Nah, oke, sudah selesai seperti ini. Jadi ini untuk ngisi field pertama. Terus ini untuk isi field keduanya diambil dari logika nilai digital. Oke ya, sudah paham. Lalu delaynya per 3 detik ngirim, atau katakanlah kita buat per sedetik lah ngirimnya. Oke, kita tools cek dulu ya, tools lalu ISP betul. Oke, ini kita verifikasi dulu apakah ada nih program-program yang salah atau tidak ya. Oke, kita cek dulu. Kita tunggu apakah ada program yang salah. Oh ya, sorry, ini kita belum isi ya teman-teman ya, Firebase hostnya. Oke, kita buat bentuk kayak gini ya. Oke, untuk Firebase hostnya itu ada di sini. Kalian tinggal salin saja, salin Firebase host masuk di sini, di paste, ya kan? Ini saya kecilkan biar kelihatan. Lalu untuk Firebase autentikasinya itu kalian cari di bagian sini. Lalu bagian authentication ini kalian klik. Nah, kalau sudah autentikasi ini sorry, bukan yang ini ya. Yang mana ya, saya lupa. Oh iya bener ding, yang di sini autentikasi terus get start ini loh ya. Bukan ding. Sorry, bukan, sorry. Di bagian ini teman-teman, project overview terus setting ini loh, bagian settingnya ini. Bagian setting terus project setting. Oke, ini tidak ada masalah ya programnya ya. Nah, di bagian project setting lalu pilih yang ini user atau data privacy. Oh sorry, ini service akun. Nah, service akun ya, jadi pilih yang ini tadi ya, project overview, lalu setting, pilih ke service akun. Di sini pilih yang database secret. Nah, database secret di sini kan nanti ada ini data autentikasinya. Nah, di sini kalian tinggal show, lalu kalian copy kayak gini ya sampai selesai, atau ditekan tombol ini copy secrets, lalu di sini kalian pastekan. Nah, sudah selesai. Ini juga sudah benar ya. Saatnya kita masukkan kabelnya power. Oke, sudah masuk. Tools deteksi sudah COM 4, baru kita akan ini kita setting dulu, balikin ke real time database biar bisa lihat. Nah, seperti ini, lalu kita upload. Nah, kita tunggu prosesnya. Nanti kita pakai asap lagi. Oke, kita cek untuk programnya di WiFi ya. Nanti WiFi-nya bisa masuk sendiri. Ini serial monitor saya buka sekalian.
Oke, serial monitor saya buka. Ini ya, kalian bisa lihat terhubung dengan WiFi, nilai digitalnya 1. Nah, nih. Nilai asapnya 1, kondisinya aman. Ini ya sama kayak di sini ya, kayak di serial monitornya Anda tulisannya. Nilai outputnya 1. Nilai output digitalnya 1 nih, karena tidak ada asap di sini. Sekarang saya kasih asap. Oke, kita kasih asap di sini supaya tidak kena angin ya. Saya tutup pakai tangan. Oke, sambil kalian lihat di Firebase-nya ya teman-teman ya, apakah ada perubahan. Oke, kita lihat. Kondisi masih aman, nilai asap 1. Oke, saya tutup pakai tangan ini biar asapnya biar nggak ngabar. Oke, kita lihat ya indikatornya. Ini gini nih. Nah, sambil kita lihat indikatornya. Nah, ini indikatornya berwarna hijau. Di situ tulisannya ada asap, nilai asapnya 0. Kondisinya ada asap. Ada asap Firebase-nya ya. Oke, aman lagi. Oke, balik lagi ada asap. Ada asap. Kita lihat update datanya, ini tak panjang terus biar hijau ya. Oke, di sini tulisannya ada asap ya, kondisinya 0. Perhatikan ini. Ini di Firebase udahan masuk Firebase dengan datanya sama di sini. Lalu ini kan kita langsung lepas biar mati. Oke, kondisinya sudah mati 0 di sini. Sudah 1 lagi ya. Di sini kondisinya sudah aman, sudah terupgrade lagi. Dan seperti itu tutorial menggunakan Firebase ya teman-teman ya, cukup mudah, simpel. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman, seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham dan terima kasih yang telah stay di video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe channelnya Mr. Lau di Lau Lau ILC. Kita akan buat project-project selanjutnya. Dan mungkin kalau teman-teman subscriber punya ide ya, tulis aja di kolom deskripsi di bawah, kolom komentar di bawah. Kalian tulis saja, nanti kita akan buatkan tutorialnya. Jangan lupa follow medsosnya Mr. Lau di bawah ya. Kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Bye-bye. See you.